cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Ya oke, ya udah. Yang penting saya udah dapat jawaban ya. Bahwa Uni menjelaskan saya Trinitas dengan mengumpamakan. sangat luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah peler. Betul. Ya, Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya. Yesus adalah penis. Penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya, oke. Saya tuh mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin. Tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya. Tapi mereka satu kelamin. Itu. Jelas? Sudah fair ya. Dengan Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, entok terima. Sekarang entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, entok buka forum, vote ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang teberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam. Siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dajjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama entok ya. Kalau entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa mencari dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa terus. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba. Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohong yang satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa, akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan ada buktinya kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalib sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Akunya bingung, kau pikir tadi kau les biola. Ini bucin atau bis biola atau bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, jadi kau minta disalib. Dia nyalib sendiri. Buat jadi berdosa.
berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan Kak, Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui apa? Semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya, cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti yang Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa, jangan dipaksa. Segala sesuatu dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti itu ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, Dajjal lagi dibisikin setan dadanya, dibisikin Dajjal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para Dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa merubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan gonjes Dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya bisa melahirkan, bisa mengandung, sebelum ada itu dilahirkan, siapa? Siapa? Membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat, Anda menghujat. Itu bedanya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada perkataan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Buat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat, Anda menghujat. Itu bedanya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena Dasar kau ke meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kau emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kau dijadikan Tuhan. Iya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi perhatian bagi kita semua. Ini tidak perlu kita contoh ya perbuatan-perbuatan mereka karena kita tahu bahwa semakin hari semakin banyak oknum-oknum betina yang muncul di medsos untuk tampil menghina kekristenan, menghujat Yesus, menghina Yesus Kristus di medsos. Nah, teman-teman, mereka-mereka ini tidak belajar ya dari kehidupan para penghina, para penghujat yang dimana pada akhirnya mereka menerima konsekuensinya sendiri. Contoh seperti Ahmad Dedat. Dan kedua, Moko Ginta, Ustadz Moko Ginta. Dan kemudian Stephen Indrawibowo. Dan kemudian siapa lagi? Si Mega Fitri teman-teman ya. Dan terakhir itu kemarin Ustadz Agustan yang meletakkan kitab suci Kristen di pantatnya. Dan kemudian dia menantang Tuhan Yesus Kristus apakah dia mati dalam waktu 1 bulan. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan kepadanya itu terlaksana teman-teman ya. Itu dilaksanakan di dalam hidup mereka semua. Nah teman-teman memang jauh sebelumnya firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa mereka-mereka inilah pemecah belah.
Persatuan Indonesia terpecah belah karena mereka. Semakin banyak kelompok-kelompok radikal hanya karena mereka menghujat di medsos. Coba kita melihat apa peringatan dari firman Tuhan seperti di dalam Yudas 1 ayat 17 sampai 19. Dikatakan di sana, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jelas ya, mereka ini pemecah belah kesatuan bangsa, dan memang seperti yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 19, mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan mereka tidak mempunyai Roh Kudus. Itu sudah jelas teman-teman ya. Dan itu juga dicatat di dalam 2 Petrus 3 ayat 4 sampai 5. Bahkan kalau kita mulai dari ayat 3 dikatakan di sana, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak Bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah teman-teman, kalau kita lihat 2 Petrus 3 ayat 3 ini, itu sangat menekankan bahwa di akhir zaman, seperti dalam kitab atau surat Yudas tadi ya, bahwa memang kalau udah akhir zaman teman-teman, akan tampil pengecek-pengecek seperti Uni Riva ini, seperti Ratu Entok ini teman-teman ya. Mereka tampil di medsos untuk menghina Yesus, untuk mengejek Yesus, untuk mengolok-olok Kristus. Nah teman-teman, kita percaya bahwa cepat atau lambat mereka akan menanggung konsekuensinya sendiri. Percayalah, karena kita sudah tahu siapa-siapa saja di masa lalu itu yang menghina kekristenan dan kemudian mereka menanggung akibatnya. Karena memang kita sebagai Kristen tidak ada hak kita untuk membalas kejahatan mulut mereka. Tetapi Tuhan berkata, berilah tempat pada murka Tuhan atas mereka. Dan karena Tuhan dan Allah yang berhak untuk memberikan konsekuensi kepada apa yang mereka lakukan. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya kita bisa semakin hari semakin akur ya. Memang kalau Roh Kudus menuntun kita, kita sebenarnya tidak pernah bisa menghujat siapapun, menghina siapapun, mengolok-olok siapapun. Tetapi mereka yang tanpa Roh Kudus, sesuai dengan surat Yudas, mereka akan sangat semangat sekali untuk menghina, untuk mengolok-olok agama kekristenan, terlebih-lebih Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.